Menelusuri jejak lembaga survei yang memenangkan Anies sebagai capres terkuat 2024. Beberapa hari lalu, sebuah lembaga survei bernama Indonesia Political Opinion atau IPO merilis survei elektabilitas simulasi calon presiden 2024. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu 29 November sampai 2 Desember 2021. Survei tersebut diikuti 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode MRS atau pengambilan sampel bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error 2,5%. Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi teratas yang dimuat dalam salah satu media nasional. Coba perhatikan foto cover berita yang memperlihatkan wajah Anies seperti berada di atas angin dan wajah Ganjar Pranowo seperti kecewa. Pasti survei ini akan menjadi angin segar bagi pendukung Anies Baswedan dan membuat down mental pendukung Ganjar. Dari semua foto Anies Baswedan dan Ganjar, kenapa Detik memilih foto tersebut sebagai cover? Sebuah kebetulan. Jika lembaga IPO merilis hasil surveinya yang memenangkan Anies Baswedan, tetapi lembaga survei resmi lainnya yaitu Indikator Politik Indonesia juga mengeluarkan hasil temuan terbarunya yang dimuat pada media nasional pada tanggal 5 Desember lalu. Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%, disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan sebesar 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno sebesar 5,2%. Dari hasil survei kedua lembaga di atas, sudah kelihatan bertolak belakang. Lembaga IPO memenangkan Anies Baswedan dan Indikator Politik Indonesia memenangkan Ganjar Pranowo. Sebenarnya bukan kali ini saja lembaga survei IPO merilis hasil survei mereka yang berbeda dengan lembaga survei resmi lainnya. Pada bulan Agustus 2021, lembaga survei IPO mengatakan Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi, tetapi lembaga survei Carta Politika mengatakan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi. Bahkan beberapa hari lalu lembaga IPO merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi corona atau COVID-19 dan hasilnya hanya 51% responden mengaku puas. Dan hasil survei IPO lagi dan lagi sangat jauh berbeda dengan lembaga survei resmi lainnya, yaitu Indikator Politik Indonesia yang mengatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 72%. Menurut Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepuasan ini tertinggi selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan Juli 2021. Tingkat kepuasan itu meningkat sebanyak 13%. Approval rating atau tingkat kepuasan Presiden saat itu Juli sebesar 59%, terendah dalam 6 tahun terakhir, dalam waktu 2-3 bulan naik, sebut Burhanuddin dalam rilis survei virtual. Sebagai orang awam kita pasti dibuat bingung dengan hasil survei yang bertolak belakang atau berbeda jauh antara satu lembaga dengan lembaga survei lainnya. Inilah saatnya kita sebagai rakyat harus kritis agar tidak sembarangan percaya dengan lembaga survei. Setiap lembaga survei biasanya memiliki sekumpulannya sendiri yang bernama Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia. Setidaknya ada 38 lembaga survei yang bernaung di bawah Persepi. Faktanya, lembaga survei Carta Politika dan Indikator Politik Indonesia yang merilis survei bahwa Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi merupakan salah satu dari 38 lembaga survei resmi di bawah Persepi dan tidak ada nama lembaga IPO di bawah Persepi. Tanya kenapa? Kita mendapatkan informasi bahwa Direktur Eksekutif lembaga IPO ini merupakan lulusan Universitas Telkom
Ada yang masih ingat jejak rekam direktur lembaga ini pernah membela Anies Baswedan ketika LBH Jakarta memberikan rapor merah terkait 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga IPO dengan malah membela Anies Baswedan dengan mengatakan penilaian yang disampaikan LBH cenderung lebih banyak unsur opini dibanding pengukuran empiris. Beberapa poin dalam rapor merah tersebut ada yang di luar kepakaran LBH, kendati demikian, laporan LBH itu patut diapresiasi sebagai bentuk kritik, kata Dedi kepada jpnn.com. Selain membela Anies, Direktur Eksekutif Lembaga IPO juga pernah memuji Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Jokowi saat memimpin ibu kota. Gimana logikanya? Penanganan banjir lebih baik di masa pemerintahan Anies Baswedan, sedangkan Anies Baswedan sendiri sudah menghentikan program normalisasi sungai setelah dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Akhir kata, setelah mengetahui bahwa Direktur Eksekutif Lembaga Survei IPO pernah membela dan memuji Anies Baswedan, masih percaya dengan lembaga survei IPO yang memenangkan Anies Baswedan? Masih percaya dengan survei yang dilakukan oleh lembaga yang tidak masuk dalam daftar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi? Silakan rakyat menilainya sendiri. Artikel ini ditulis oleh Nafis Siward di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menelusuri jejak lembaga survei yang memenangkan Anies sebagai capres terkuat 2024. Beberapa hari lalu, sebuah lembaga survei bernama Indonesia Political Opinion atau IPO merilis survei elektabilitas simulasi calon presiden 2024. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu 29 November sampai 2 Desember 2021. Survei tersebut diikuti 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode MRS atau pengambilan sampel bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error 2,5%. Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi teratas yang dimuat dalam salah satu media nasional. Coba perhatikan foto cover berita yang memperlihatkan wajah Anies seperti berada di atas angin dan wajah Ganjar Pranowo seperti kecewa. Pasti survei ini akan menjadi angin segar bagi pendukung Anies Baswedan dan membuat down mental pendukung Ganjar. Dari semua foto Anies Baswedan dan Ganjar, kenapa Detik memilih foto tersebut sebagai cover? Sebuah kebetulan. Jika lembaga IPO merilis hasil surveinya yang memenangkan Anies Baswedan, tetapi lembaga survei resmi lainnya yaitu Indikator Politik Indonesia juga mengeluarkan hasil temuan terbarunya yang dimuat pada media nasional pada tanggal 5 Desember lalu. Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%, disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan sebesar 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno sebesar 5,2%. Dari hasil survei kedua lembaga di atas, sudah kelihatan bertolak belakang. Lembaga IPO memenangkan Anies Baswedan dan Indikator Politik Indonesia memenangkan Ganjar Pranowo. Sebenarnya bukan kali ini saja lembaga survei IPO merilis hasil survei mereka yang berbeda dengan lembaga survei resmi lainnya. Pada bulan Agustus 2021, lembaga survei IPO mengatakan Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi, tetapi lembaga survei Carta Politika mengatakan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi. Bahkan beberapa hari lalu lembaga IPO merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi corona atau COVID-19
dan hasilnya hanya 51% responden mengaku puas. Dan hasil survei IPO lagi dan lagi sangat